Bersama saya Rahmat Bakri dan Bung Tasrif Syara. Anda menyaksikan podcast Radar Sultan dan Rahmat Bakri Official. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan Bung Tasrif Syara, biasa akrab dipanggil dengan Kak Acip, terkait dengan tahapan-tahapan pilkada yang sudah kita laksanakan kemarin, khususnya yang berkaitan dengan format atau model debat pasangan calon yang kira-kira ideal untuk kita terapkan di masa-masa yang akan datang. Selamat sore Bung Tasrif. Selamat sore. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah senang berjumpa dengan Bung Tasrif. Saya biasa sapa beliau dengan Kak Acip. Sebenarnya untuk memandu diskusi kita pada kesempatan ini saya agak grogi karena biasa. menurut saya beliau yang paling sering melakukan wawancara dan sebetulnya tukarannya. Sebetulnya Kak Acip ini pertama saya lihat di Palu, saya masih mahasiswa, beliau menjadi moderator di salah satu seminar nasional yang dilaksanakan di salah satu hotel terkenal di Palu pada saat itu. Dan saya tertarik dengan gaya dan cara beliau memandu acara. Alhamdulillah. Dan beliau belum saya kenal pada saat itu. Alhamdulillah karena sore hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Kak Acip, kemarin Anda terlibat dalam beberapa kegiatan debat pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, dan apa yang menjadi pengalaman Kak Acip itu kemudian ditulis di salah satu media lokal kita. Kira-kira apa yang menjadi concern dari Kak Acip untuk menuangkan gagasan itu di sebuah media? Iya, memang kan saya tanya waktu itu saya ditugaskan di Morowali Utara dan teman-teman dari kampus. Nah saya tanya ketua KPU, ada nggak kalian punya evaluasi ini? Mestinya selesai debat ini KPU Sulawesi Tengah memfasilitasi sebuah evaluasi debat untuk diketahui kan seperti mana efektivitas, mulai moderatornya, tim pakarnya, kita evaluasi. Kalau perlu undang supaya akan melahirkan sebuah format debat yang bagus, yang efektif untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Nah dia bilang ada tapi tidak mungkin hanya laporan katanya begitu. Evaluasinya tidak sedetail itu yang saya sarankan. Saya bilang kalau begitu nanti saya buat evaluasinya, saya tulis di koran. Saya bilang, ya itu lebih mungkin saya bisa sampaikan secara lebih detail. Nah saya tulislah di koran itu. Memang penting untuk kita evaluasi, banyak hal yang harus kita perlu evaluasi. Mulai dari moderator, tim pakar yang sering kita sebut tim perumus, rundown acara, format debat itu sendiri perlu untuk didiskusikan. Karena saya menilai, karena saya itu kemarin hanya satu di Morowali Utara, sempat ditawari ada beberapa kabupaten, saya menolak. Kenapa menolak? Saya mau fokus satu saja. Kalau semua yang kita mau terima itu, ini kan berbahaya juga. Mana waktu mepet, tidak mungkinlah saya mau fokus berbagi pikiran di tempat. Akhirnya kan tidak maksimal. Jadi cukup satu tempat supaya kita optimal maksudnya. Nah itu ininya. Nah saya pikir KPU juga perlu memikirkan hal seperti begitu. Kecuali kalau saya naik KPU, dia fasilitasi KPU provinsi maksudnya, dia misalnya dia yang memfasilitasi debat itu, menyarankan ke seluruh kabupaten supaya di rolling orang ini diputar. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau satu orang itu dia kemana-mana dengan waktu yang mepet-mepet, menurut saya tidak efektif karena tidak bisa konsentrasi full di situ. Begini, kan di debat itu setidaknya ada 3 unsur yang berperan. Ya. Pertama adalah tim perumus yang membuat soal, yang menyusun soal. Yang kedua adalah moderator, dan yang ketiga adalah TV atau siaran-siaran yang menyebarluaskan debat itu. Nah, kalau kita lihat dulu dari unsur yang pertama, dari tim perumus misalnya,
kita melihat kemarin yang teman-teman KPU gunakan itu kebanyakan dari teman-teman dari perguruan tinggi yang menjadi tim perumus di berbagai debat. Kira-kira apakah tidak sebaiknya untuk di masa-masa yang akan datang dilibatkan unsur-unsur atau stakeholder yang lebih luas? Nah, itulah yang juga saya tulis kemarin dalam di koran itu. Begini, kan tidak selamanya orang perguruan tinggi yang tahu segala-galanya di dunia ini kan. Ya. Ada yang namanya jurnalis, ada pengacara, mungkin ada konsultan apa begitu. Sepanjang orang-orang itu memiliki track record dan mereka dipercaya integritasnya, independen, saya pikir tidak masalah. Karena masalahnya begini, kalau hanya dari pihak perguruan tinggi, makanya kelihatan kurang dinamis Nah, yang kedua juga saya menilai, yang saya evaluasi di koran itu, yang saya evaluasi kemarin, banyak pertanyaan itu lahir dari data statistik. Iya. Nah, itu. Dan itu kadang-kadang mungkin juga bukan hanya di sini di Sulawesi Tengah, mungkin di mana-mana. Kadang-kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang khas bidang ilmu tertentu yang bisa saja tidak dipahami oleh masyarakat umum, bahkan mungkin kurang dimengerti oleh pasangan calon. Ya. Jadi saya evaluasi begini, kadang-kadang pertanyaan itu menjebak. Padahal begini, idealnya itu kenapa dipakai asumsinya orang-orang perguruan tinggi katanya karena mereka akan paling paham. Mestinya pertanyaan itu tidak untuk memuaskan si pembuat pertanyaan. Iya. Kan itu karena ini bukan ujian seminar hasil. Kalau seminar hasil iya kan di kampus. Ini pertanyaan adalah untuk memuaskan publik konstituen. Jadi seorang tim pakar atau tim perumus itu dia mewakili konstituen di satu kabupaten, dipercaya dia untuk bertanya ke calon pemimpin mereka. Nah, makanya saya bilang tadi statistik itu penting sekali data itu. Tetapi realitas persoalan di lapangan juga penting untuk ditanyakan yang tidak dalam angka-angka. Nah, ini saya lihat yang kurang. Maka itu yang pertama. Yang kedua juga kadang-kadang lahir sebuah pertanyaan yang menjebak, saya lihat begitu. Kadang-kadang juga si kandidat itu paslon juga membuat pertanyaan yang menjebak. Padahal kan tidak boleh begitu. Seakan-akan ingin menguji. Lahirlah ada satu pertanyaan di Kota Palu atau di mana kemarin, ada satu pertanyaan yang sama sekali istilah orang asing. Kalau saya kandidat, saya tidak akan malu-malu mengatakan saya tidak ngerti pertanyaan itu. Mungkin yang lain paham. Betul kan tidak urusannya, karena saya pertanyaan itu sesungguhnya yang lahir dari yang dirumuskan oleh tim pakar itu idealnya adalah akan diuji, yang mau diuji adalah komitmen seorang kandidat. Kalau kau terpilih, seperti apa kau punya komitmen keberpihakan terhadap masalah-masalah ini yang ada di daerah itu? Biarlah konstituen merekam, dan nantinya mereka akan menuangkan di kotak suara. Jadi mungkin singkatnya begini, seorang bertanya itu bukan untuk menguji suatu disiplin ilmu terhadap pasangan calon, tetapi sebetulnya dia membawa mandat publik supaya apa yang dia tanyakan ke pasangan calon itu selain ingin menguji pengetahuan dia tentang satu isu, sekaligus ingin memastikan komitmen pasangan calon itu terhadap suatu isu yang mungkin ditanyakan oleh tim perumus itu. Ya, itulah parameter istilah mandat publik itu yang tepat. Mestinya begitu. Jadi kan dianggap tim pakar itu dia kaya dengan data statistik, tapi dia juga kaya dengan data-data lapangan, karena dia punya pengabdian masyarakat, dia punya riset-riset yang banyak, sehingga dia turun ke lapangan. Dengan begitu dia bisa merekam denyut nadi kehidupan publik yang ada di satu daerah, misalnya di Morowali Utara atau di mana, hingga di sana lahirlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan begitu maka dengan demikian rakyat pemilih di sana itu akan merasa, wah ini pertanyaan penting untuk kita dengar jawabannya. Apakah orang ini akan berpihak kepada kepentingan kita? Nah, tapi kalau cuma selama itu data-data statistik semua disodorkan, penting, tidak sangat penting statistik, tapi kan tidak selamanya harus bicara angka-angka kan? Ya, mungkin selain dengan tim perumus yang mungkin perlu kita evaluasi, ini kan sifatnya evaluatif. Kak Acif sebagai seorang moderator merasakan ruang yang diberikan oleh
ruang yang diberikan oleh aturan kepada moderator itu untuk mengeksplor jalannya debat, sehingga debat itu menjadi dinamis dan pesan-pesan itu bisa tersampaikan kepada publik dengan baik, seperti apa? Kalau saya tuh bukan juga kita meniru debat presiden di Amerika, tapi di sana kan tuh menarik. Jadi satu pertanyaan ditanyakan oleh si moderator. Di sana kan itu kalau setiap debat presiden itu selalu wartawan yang anunya. Kalau kita kan harus orang kampus. Nah, cuma di sana memang setiap debat dibikin di kampus di Amerika. Nah, moderator selalu wartawan. Wartawan senior ya? Selalu begitu, dominan. Yang saya sering saksikan selama ini, pengalaman nonton selalu, yang termasuk yang cewek kemarin terakhir debat ketiga itu, itu dia pengacara jadi wartawan, begitu kalau tidak salahnya. Nah, di sana itu ada satu pertanyaan dia ajukan. Ketika pertanyaan itu sudah habis dia jawabannya, dia akan kejar lagi dengan pertanyaan susulan yang lebih in-depth begitu, lebih mendalam anunya. Jadi menarik. Nah, kalau kita kan di Sulawesi Tengah ini, di Indonesia ini, ada kadang-kadang seorang kandidat dikasih durasi dia 2 menit, dia mampunya 1 menit. Apa cukup? Waktu Anda masih sekitar misalnya 60. Sudah cukup. Mubazirlah waktu ini kan? Iya. Nah, kalau saya, maksudnya kan, kenapa tidak kita kejar lagi dengan supaya dia tidak keluar dari konteks pertanyaan utama, supaya kelihatan juga si kandidat itu bagus anunya, dia mengeksplor ininya, gagasan-gagasannya. Tapi itu kan kelihatannya di aturan kita yang berlaku untuk pelaksanaan debat yang baru kita laksanakan itu tidak memberikan ruang kepada moderator untuk mengeksplor lebih jauh atau melakukan tadi pendalaman terhadap isu-isu yang disampaikan oleh tim perumus itu. Tidak ada aturan yang mengatur itu soalnya. Oh, tidak ada aturan itu. Cuma tidak ada keberanian untuk. Bagus. Saya kemarin itu waktu memandu debat itu, saya sudah gatal mulut saya untuk menyusul pertanyaan, cuma kan jangan. Saya harus menahan diri. Akibatnya banyak waktu itu yang terbuang. Iya, apalagi kalau sampai 3 menit. Kadang-kadang kalau ada kandidat yang tidak terlalu banyak, biasalah kan tidak narasinya terbatas. Ya paling dihabiskan 1,5 menit atau 2 menit. 1 menit itu 60 detik itu habis begitu saja. Tapi ada yang menarik juga Kak Cip, yang pengalaman di tempat saya itu seolah-olah ada kandidat misalnya yang membaca jawaban yang dia harus sampaikan. Jadi dia sudah siapkan seperti dokumen-dokumen, dan itu selalu kena ketika moderator menyampaikan pertanyaan. Dia tinggal ambil beberapa lembaran-lembaran yang sudah disiapkan itu, dan dia kemudian baca, dan seolah-olah kena antara apa yang dia siapkan itu dengan apa yang ditanyakan oleh moderator. Nah, sehingga mungkin saja di publik yang melihat itu seolah-olah jangan-jangan ini soalnya bocor ini. Padahal menurut saya bukan karena soalnya bocor, tapi mungkin karena mereka punya tim konsultan mempelajari tema debat yang sudah disiapkan, kemudian dikaitkan dengan visi misi yang mereka sampaikan itu, sehingga dia bisa memformulasi sedemikian rupa jawaban-jawaban yang sudah disiapkan, dan itu selalu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Coba kalau kita amati aturan debat, ada kan dibaca sebelum debat itu bisa. Seorang paslon itu bisa membawa data denunya. Jadi kadang-kadang itu data yang dia baca. Jadi kebetulan pas anunya. Ada juga mungkin ya narasi yang sudah siapkan, kan mereka juga kadang-kadang terbatas ininya dengan mungkin ada guidance yang dia kebetulan kalian tidak masalah kan itu. Nah, kebetulan sekali mungkin ya pas dengan pertanyaan, tapi kalau untuk dikatakan bocor saya pikir agak sulit untuk itu. Iya, saya bukan bocor, tapi memang tim pasangan calon itu mungkin juga mereka pernah menjadi tim perumus atau apa, sehingga mereka bisa memprediksi kalau tema ini yang akan diperdebatkan pada satu sesi tertentu, kemudian dikaitkan dengan visi misi yang mereka tawarkan, itu mereka sudah siapkan sedemikian rupa kemungkinan pertanyaan yang muncul, dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu mereka sudah siapkan. Kalau pengalaman saya di Morowali Utara kemarin, saya dan teman-teman tim perumus, tim pakar itu, setiap mendebat itu kami rapat dengan paslon. Enak, kami jelaskan soal rundown dan tahapan-tahapan debat, tema-tema yang dalam tema-tema besarnya.
Jadi mereka sudah datang tidak dengan tangan kosong. Jadi mereka sudah sangat siap. Jadi ketika tampil di panggung nantinya itu bagus ininya. Dan kami ingatkan tentang durasi apa segala macam. Bahkan yang teknis-teknis pun kami ingatkan kalau di di segmen pertama tidak usah terlalu banyak yang terhormat. Iya, betul. Ya karena ada pengalaman, karena terlalu banyak yang terhormat habis waktunya. Kami kan lebih baik tidak usah itu. Sampai begitu kami ingatkan nantinya. Nah, sampai juga dalam merumuskan pertanyaan juga kita harus mempertimbangkan kandidat-kandidat itu. Tidak boleh nantinya ada yang diuntungkan di salah satu karena faktor background, pengalaman, pendidikan, budaya dan kita harus mempertimbangkan. Maksudnya tim perumus harus begitu, tidak karena kalau ada pertanyaan yang terlalu kadang-kadang menguntungkan yang kandidat ini. Incumbent biasa. Nah, makanya kami di tim di Morowali Utara itu kemarin perumus kadang-kadang kami sampai 4 kali rapat. Uji coba kami tanya lagi. Saya kadang-kadang karena saya moderator saya tanya. Teman-teman dengar kadang-kadang, masih seperti terlalu harus rubah, ganti redaksi ini. Sampai kita berdebat soal redaksi, formulasi kalimat. Karena jangan terlalu rumit, jangan terlalu akademis sekali, sampai mempertimbangkan hal-hal yang begitu. Karena makanya bahkan di debat ketiga KPU di sana itu di Morowali Utara Pak Uci Yusril Ibrahim dia bilang bagaimana kalau kita jalan-jalan lah dulu di Teluk di ternyata koordinator saya bilang jangan, kita mau rapat lagi ini padahal sudah rapat di Palu sudah, karena itu tadi karena kita tidak mau ada kesalahan sedikit pun dalam dalam debat kita tidak ingin ada nantinya terjadi tadi pertanyaan yang tidak dimengerti oleh paslon. Harusnya begitu jangan hanya satu kali di luar rapat dengan paslon dengan paslon. Kalau durasi yang diberikan oleh aturan itu kira-kira cukup leluasa tidak menurut pengalaman Kak Acip sebagai moderator untuk? Karena kalau durasi itu tergantung dari jumlah pasangan calon. Ya, jumlah pasangan calon. Kalau 2 itu memang enak. Kita bebas untuk beda kalau 3 atau 4. Nah, makanya kalau menurut saya kalau belajar dari kabupaten lain saya lihat semestinya 5 segmen saja. Jangan 6. Kalau 6 itu apalagi pakai TV nasional, kalau TV nasional ada debat cuma 1 menit, 1,5 menit paling panjang. Apa yang mau disampaikan dengan durasi segitu itu? Publik tidak sempat merekam itu, dan juga orang juga tidak bisa dengan sistematis memaparkan gagasan-gagasannya dalam waktu yang sangat singkat itu. Ya, kalau TV nasional kan sangat ketat dengan durasi ya. Artinya kan bagi mereka itu durasi itu adalah pendapatan kalau TV nasional. Nah, mungkin ke depan ini kan di masa-masa yang akan datang untuk menghadirkan TV nasional itu kan lumayan besar biaya yang harus dikeluarkan dengan durasi yang sangat ketat dan terbatas itu. Mungkin Kak Acip punya saran dengan perkembangan teknologi sekarang ini mungkin bisa kayak podcast seperti ini kan sebetulnya memungkinkan untuk menjangkau ruang-ruang masyarakat di pelosok. Jadi saya kemarin begini, debat di sana itu, saya tanya ke KPU-nya, kalian kontrak dengan pihak TVRI itu berapa menit? Dijelaskan, misalnya 120 menit kontraknya. Oke, dihitung dengan pembukaan berapa menit. Itu artinya selebihnya itu minimal 90 menit adalah untuk debat. Dari sana kita menyusun rundown itu dengan segmen-segmen. Betul kata Pak Rahmat tadi, kan sekarang media banyak. Nah, mungkin ke depan di masa-masa yang akan datang mungkin penyelenggara bisa memikirkan teknis yang lebih jangkauannya tidak kalah dari televisi tetapi mungkin dengan biaya yang lebih murah dan sederhana. Iya, karena banyak TVRI dan macam-macam televisi kita di sini kan. Itu kan jauh lebih lebih efisien dan daya jangkaunya. Lagi-lagi kerjasama dengan TV lokal yang ada di sana itu. Luar biasa karena disiarkan TV lokal, ya saya sebagai moderator tiba-tiba jadi terkenal di lokal-lokal itu. Itu kira-kira itu namanya. Dampak banyak yang nonton. Yang ada yang minta foto bersama. Oh, banyak yang minta foto bersama gara-gara itu. Dan salah satu ukuran keberhasilan moderator itu sebetulnya kalau dia tidak diajak foto bersama setelah
dia menjadi moderator berarti dia Indikator, kurang berhasil. Tidak juga. Minimal diminta nomor HP-nya, atau ketika kemarin dia debat, besoknya dia jalan-jalan ke pasar, ada ibu-ibu yang lihat, diajak foto bersama, itu indikasinya bahwa moderator ini berhasil. Itu yang saya rasakan. Tiba-tiba banyak ibu minta foto. Padahal saya kan tidak sejauh itu berpikir. Nanti saya diskusin teman-teman di KPU di sana, ternyata banyak yang nonton. Hampir ya biasalah kalau kayak di Morowali Utara sana atau mungkin tempat lain. Kan ini mungkin yang baru pertama kali disiarkan secara langsung dari tempat kejadian. Jadi di mana-mana jadi bahan pembicaraan. Nah, menurut saya ini jauh lebih efektif daripada dia sewa satu TV nasional. Jauh lebih ini anunya. Dampaknya jauh lebih besar. Nah, itu bisa diukur dari partisipasi dalam pemilih. Anunya, karena orang tiba-tiba akan berlomba-lomba untuk Iya, karena mereka merasa dekat dengan penyelenggaraan acara itu. Saya kira kita akan jeda dulu dan kita akan pindah ke tema yang lain lagi yang tidak kalah menarik saya kira dengan evaluasi kita terhadap model debat dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang mungkin bisa kita tawarkan sebagai alternatif di penyelenggaraan pemilihan yang akan datang. Kita bertemu dalam segmen yang lain.